Oke, kita kali ini di sesi yang terakhir nih. Oke, di Tanya Budak sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai yang terbaru nih, terhangat kan hari ini alhamdulillah dapat sebagai juara 3 mahasiswa berprestasi UGM gitu ya, Riz, ya. Mungkin untuk menjadi mahasiswa prestasi itu kita butuh mempersiapkan apa aja gitu, Riz? Panjang nih. Sebenarnya kalau untuk mempersiapkan Mapres, aku mempersiapinnya itu dari 2017 dari Maba. Sebenarnya itu yang dipersiapin adalah portofolio sih. Karena nanti di portofolio prestasi itu yang membuat kamu secure 3 besar. Karena biasanya trennya di UGM, kalau kamu mendapatkan prestasi portofolio tertinggi, itu biasanya kamu akan masuk biasanya menang. Alhamdulillah tahun ini aku adalah portofolio prestasi tertinggi. Dan alhamdulillah juga dapat 3 besar. Iya. Gitu loh, alhamdulillahnya seperti itu. Cuman tahun ini itu sistemnya agak beda. Jadi sistemnya agak beda, yang fokus ke sekarang tes wawasan kebangsaan. Iya. Juga fokus kepada tes bahasa Inggris. Jadi ada tahapnya. Kalau dulu seleksinya adalah ya udah kita nanti ngirim berkas, ngirim video profile, ngirim prestasi. Itu ditentuin 15 finalis nasional. Kalau tahun ini itu enggak. Tahun itu tahap 1. Ada tes wawasan bahasa kebangsaan sama bahasa Inggris digabung jadi satu, terus dipilih nanti perwakilan wilayah. Jadi kan ada wilayah dikti itu. Iya, ada. Minimal 1 perwakilan PTN dan 1 perwakilan PTS. Oh, gitu. Jadi nanti misalnya dari Jogja yang menang tuh misalnya PTN-nya UGM. Iya. UGM yang maju ke tahap 2, nggak langsung nasional nih. Di tahap 2 diseleksi lagi berdasarkan kriteria KTI. Tapi sekarang bukan KTI namanya, tapi project gagasan kreatif. Ada analisis smartnya, analisis lain sebagainya. Kalau dulu kan KTI, kalau sekarang lebih ke gagasan kreatif. Nah itu yang bedanya sekarang pemilihan Mapres sekarang sama dulu. Kayak gitu. Nah jadi yang persiapin itu sebenarnya kalau kalian mau benar-benar mau mendapatkan 3 besar, kalian benar-benar mendapatkan portofolio prestasi yang baik. Karena aku kenapa bisa masuk di 3 besar itu karena portofolio prestasi aku adalah yang paling tinggi di antara teman-teman Mapres yang lainnya, poinnya kayak gitu. Walaupun poinnya paling tinggi. Cuman aku sadari kekurangan aku di bagian bahasa Inggrisnya, karena TOEFL aku dibanding teman-teman yang lain itu lebih tinggi kayak gitu. Jadi itu yang membuat aku kenapa di peringkat ketiga gitu. Terus juga persiapan Mapresnya itu sebenarnya prestasi sih intinya. Jadi itu gini, penghitungan prestasi itu gini. Misalnya nih kamu juara 1 tingkat nasional individu itu poinnya 7. Tapi kalau kamu ketua organisasi nasional itu tingkatnya 10. Jadi kamu bisa balance antara keduanya. Aku kemarin komposisinya adalah 8 prestasi individu internasional dan 2 organisasi nasional. Itu aku jadi presiden sama jadi ketua di 2 organisasi itu. Jadi poin aku kurang lebih 118,5 kalau nggak salah gitu. Jadi itu nanti dikalkulasiin nanti itu jadi bekal kamu nanti untuk ke Mapres. Terus bahasa Inggris. Karena Mapres sekarang bedanya adalah di Mapres tahun lalu itu nggak ada namanya kayak kita tuh ngumpul FGD dan sebagainya. Kalau sekarang tuh ada sistem FGD, kamu ngomong pakai bahasa Inggris ngasih solusi bla 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 kayak debat di nasional nanti kayak gitu. Di nasional nanti. Beda. Kalau tahun dulu tuh ya udah kamu presentasi KTI, dinilai wawancara portofolio prestasi, udah ditentuin pemenangnya. Kalau tahun ini nanti kamu ada tugas individu lah, ada tugas ini. Jadi kamu nanti dinilai berdasarkan jadi itu ada kriteria yang dinilai tahun ini di nasional. Kepemimpinan, kejujuran, tanggung jawab, nasionalisme, bla bla bla. Itu memang agak sedikit abstrak. Yang nilai nanti fasilitator. Kita nanti ada satu grup kayak LGD dilihat lah. Oh kamu kayak gini. Itu sistem Mapres tahun ini semenjak kepemimpinannya Pak Nadiem Makarim. Menteri baru kita. Jadi memang sistem Mapres tahun lalu sama tahun sekarang tuh beda banget, dan itu is really changing, kayak bener-bener is really different daripada yang tahun lalu. Kayak gitu. Jadi tipsnya mungkin dari aku itu sih kalau untuk Mapres. Dan kalau tahun lalu tuh lucunya gini, kalau tahun lalu prestasinya harus sesuai jurusan. Oh gitu. Kalau misalnya kamu sesuai jurusan, misal kamu juara 1 sesuai jurusan individu internasional itu poinnya 13. Tapi kalau kamu juara 1 individu tapi kamu nggak sesuai jurusan itu nilainya 8. Beda kan kayak gitu. Tapi kalau tahun ini Pak Nadiem Makarim buatnya nggak ada sesuai jurusan, nggak ada sesuai, yang penting kamu berprestasi itu kamu dapat nilai. Kayak gitu. Jadi ya mungkin tahu komposisinya sih. Kalau aku kayak kemarin tuh aku kenapa milih 8 prestasi internasional sama 2 organisasi, karena sekarang dicari tuh udah beda gitu loh. Kalau dulu tuh yang benar-benar prestasi. Kalau sekarang tuh kayak kamu punya kontribusi nggak ke masyarakat, organisasi kamu kayak gimana. Tapi emang diakui aku jatuhnya emang di bahasa Inggrisnya sama presentasi.
Jadi tuh kemarin pas final Mapres UGM 5 besar, itu presentasi aku ada kesalahan teknis gitu. Jadi video aku nggak muncul. Video aku nggak muncul, jadi cuman gambar PPT doang. Dan ini online ya sistemnya. Dan itu langsung dibilang sama dewan juri, ini nilai kamu akan drop banget nih. Nilai kamu akan drop banget kalau misalnya kamu nggak bisa nunjukin video kamu. Dari situ aku udah ada feeling nggak enak lah nih. Oh ini kayaknya nggak. Aku nggak tahu sih gimana, tapi aku ngerasa 3 besar yang sekarang tuh deserve banget sih untuk ada di posisi itu, karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin kelebihan aku adalah di portofolio aku nih. Kelebihan teman-teman di bahasa Inggris mereka bagus dibanding aku, mungkin gitu ya. Kalau analisis aku, jadi aku no offense kalau misalnya ternyata ada yang bilang harus nggak nerima kekalahan atau lain sebagainya. Of course lah, siapa, maksudnya kayak nggak nerima kekalahan bukan berarti menyalahkan orang lain, tapi nggak menerima kekalahan tuh kayak ngasih evaluasi ke diri sendiri. Oh gue kurangnya gimana sih? Oh gue kurangnya ini, itu maksudnya teman-teman. Ini klarifikasi aja ya untuk beberapa rumor yang terjadi. Oke. Terus perjalanan suka dukanya gimana, Riz, semenjak mahasiswa berprestasi ini gitu? Suka dukanya ya aku jadi kurang aktif di fakultas. Jadi kurang engage sama teman-teman fakultas juga. Terus juga pernah jatuh IP-nya semester 2 gara-gara fokus lomba juga. Salah sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah naik lagi. Terus juga bisa sukanya membagi SKS sih. Jadi bisa teman aku bisa ngambil SKS 24 full, aku ngambilnya 20 atau 21 gitu. Kayak gitu. Jadi semester 7 aku masih banyak nih SKS, ada 14 lagi yang harus aku selesaiin. Di saat teman-teman aku udah selesai. Itu sih juga karena aku dari jurusannya saintek kan, di jurusan yang benar-benar praktikum everyday kayak gitu, tulis tangan laporannya segala macam. Jadi benar harus bagi waktu. Tapi aku ngerasa bersyukur sih dengan itu. Kayak aku dapatin nilai lain yang lebih gitu loh. Jadi kayak misalnya ketika aku daftar kerja atau apa, aku nggak hanya sekedar membanggakan IP doang. Aku punya something yang aku bisa offers ke perusahaan yang aku rasa itu yang buat aku beda dari forester lainnya kayak gitu. Jadi buat forester baru nih yang baru keterima di SMPTN Kehutanan, jangan sampai laprak itu membunuh impian kalian untuk bisa berkarya di luar kayak gitu. Berarti ini untuk tips dan triknya tadi bisa berlaku untuk semua universitas nih, Riz? Yep, semua universitas karena pakai panduan yang sama kan dari Kemdikbud. Gitu, Jadi teman-teman kalau bisa sih download panduannya. Aku tuh dulu sebelum Mapres aku udah download panduan Mapres tahun lalu 2019. Jadi aku udah akan mempraktikkan poin aku segini. Dan petain lawan sih. Aku setiap lomba aku selalu petain lawan. Ini lawannya kayak kira-kira ini saingan aku, ini saingan aku, dan aku metain aku harus dapetin poin di mana biar aku lebih tinggi dari dia. Kayak gitu sih. Jadi harus tahu your kompetitor. Tapi jangan juga jadikan kompetitor sebagai saingan yang benar di semua di Mapres saingan tapi di luar enggak. Iya, gitu aja gitu kan. Hanya sebatas di perlombaan aja gitu, jangan sampai kehidupan gitu kan. Iya, benar sekali. Oke. Not untuk everyone. Terus ini nih mungkin kan di universitas lain kan masih ada yang masih dalam tahap tahap mahasiswa berprestasi gimana, masih berjuang lah istilahnya kan. Mungkin ada beberapa patah kata mungkin untuk teman-teman yang lainnya gitu. Yang pertama, kalian harus fokus di step seleksi. Every single detail. Jangan kayak aku. Karena aku gini loh. Aku ngerasa kayak aku tuh udah akan menang. Gitu. Ngerti gak sih? Kayak Jumawa dulu gitu ya? Iya udah agak sombong dulu. Aduh. Kayak udah ngerasa, ya aku pasti kayak ngerasa aku tuh ada, soalnya aku udah dapat kode dari beberapa pihak gitu loh, kayak Haris, yang sarjana tuh Haris, yang sarjana tuh Haris kayak gitu. Dan aku kayak ngerasa, oke, aman. Kayak agak lebih santai kayak gitu loh, karena juga aku ngeliat record tahun lalu tuh gitu. Jadi yang dapat portofolio tinggi itu biasanya dia yang menang gitu loh. Tapi ternyata karena sistem tahun ini beda, dan aku ngerasa mungkin aku ada kekurangan di yang tadi itu, yang komponen penilaian tuh. Jadi itu apalagi pas presentasi itu tuh aku gagal, bisa dikatakan presentasi aku gagal total teman-teman. Jadi kayak benar gagal total. Kalau kalian mungkin ada beberapa teman-teman yang datang di Zoom ya, bukan di Zoom, di Webex yang ngelihat kayak gitu. Nah, jadi menurut aku persiapan prepare every single detailnya. Tes wawasan kebangsaan, aku biasanya tipsnya dari aku baca di YouTube, nonton YouTube soal-soal pembahasannya, terus hafal undang-undang. Gila, karena soalnya bener-bener undang-undang coy, literally undang-undang. Kayak misalnya pasal berapa yang mencatatkan tentang presiden ini 5 tahun 2 periode kayak gitu. Berarti memang harus dihafal ya? Harus hafal. Gila, aku satu malam tuh ngafalin undang-undang aja. Sekarang udah lupa sih. Saya nggak harus dihafalin karena next soalnya kayak gitu. Undang-undang tentang inilah, undang-undang nomor ini tentang korupsi, undang-undang tentang otonomi daerah, fungsi KY, komisi yudisial, Mahkamah Agung gimana. Soal CPNS, mau jadi PNS ASN langsung gitu ya. Jadi harus hafal. Terus bahasa Inggris kalau bisa sih sebenarnya
bahasa Inggris aku juga nggak terlalu ini banget sih dokumennya, sertifikatnya. Cuman emang teman-teman aku lebih tinggi gitu loh, lebih hampir perfect lah nilai TOEFL dia. Dan kalau bisa sih kalian harus benar-benar ngasah bahasa Inggris itu, karena nanti di tahap 1 tadi aku bilang tesnya wawasan kebangsaan sama bahasa Inggris. Iya. Portofolio tuh baru akan dinilai nanti di nasional. Oh gitu. Gitu. Jadi ya itu. Oke, ya.